Nah, ini adalah kopi Sanger Kesa Spesial. Rasanya bagaimana? Saya tidak bisa bilang rasanya ini enak atau cocok sama kalian atau tidak. Tapi saya hanya bisa bilang bahwasannya Sanger, selama saya mendirikan Kopi Shop ini hampir 1,5 tahun, inilah menu yang paling banyak dibeli orang di sini. Halo, selamat malam penonton channel saya Kopi Spot 79, dimana di channel ini kita sering membahas spot kopi sambil nonton spot, sambil nonton kopi gitu. Belakangan ini saya lebih banyak nonton Poli karena di Korea, karena di Poli kita punya Sri Kandi atau Kartini Indonesia, namanya Mbak Megawati Angestri, yang 2-3 hari ini telah membuat rakyat Indonesia dan Korea terseduh-seduh menangis karena prestasinya dan perpisahannya dengan tim Respect. Jadi hari ini karena Sabtu malam saya udah bebas bekerja, besok udah libur sampai Sabtu. Hari ini kita mau buat Sanger Kesa Spesial. Nah, saya mau buat Sanger dari base espresso. Kebetulan malam ini ada yang pesan tadi satu. Jadi saya biasa kalau pakai Sanger espresso, kebetulan saya pakai Piberi. Piberinya itu punyanya Opal Kopi. Opal Kopi itu di Medan sudah lebih dari puluhan tahun di Jalan Geria, Medan. Dia sukses mengelola usahanya. Jadi saya beli kopi dari dia, tapi ini kita blend, kita oplos istilahnya. Kita blendnya sekitar kita pakai saya bisa pakai 20 gram 10 20 gram karena di portafilter saya ini di mesin espresso Simonelli Oscar 2 itu portafilternya yang 58, diameter 58, bisa 58 mau nggak salah. Ini bisa masuk 20, 18, 20, itu saya pakai 20. Kita pakai grinder kita pakai Baraja CT30 AP. Kita setting di angka 7. Kalau kalian pengen ngopi, kalian bisa kemari di Kesa Kopi. Oke. Kita pakai ini distributor supaya rata. Kita tamping sekali, 2 kali, 3 kali. Dah, kita pas dulu, plus. Siap, kita buang. Nah, kita siapkan. Sip, Bang. Kita mau pakai kopi di 60, 1:3. Sebenarnya espresso sih 1:2 ya, 50, tapi ini kita pakai 30 juga bisa, 1:2, 2,5 atau 3 itu enggak normal. Kita pakai 60 nanti jatuhnya, tapi kalau bisa selama 30 detik maksimal. Oke, ketemu di 30 pas 20 detik. Nah,
karena ini kita mau buat, karena ini kita mau buat sanggar, jadi kita udah siapkan kopinya, espressonya 60 ml. Kita siapkan, nanti ini 60 kita masukkan terus. Kita masukkan susu kental manis. Kali ini saya pakai Carnation, susu kental manisnya Carnation SKM. Karena dia dingin, saya biasanya pakai 45. Kalau suka manis, lebih manis ya pakai 50. Kalau mau lebih powerful kopinya ya pakai 40. Udah 45. Selanjutnya saya tambahkan susu non laktosa, hanya ada di Midlife. Saya kasih cuman untuk menambahkan tekstur kopinya aja. Sebenarnya paling 15 mili. Kenapa yang non laktosa yang adanya di Midlife? Karena beberapa orang itu perutnya susu sapi itu kan ada mengandung laktosa. Ada beberapa minum kopi sama susu itu perutnya itu langsung mual karena dia alergi laktosa, jadi nggak bisa minum. Jadi ini yang saya pakai non laktosa, jadi bisa dipakai untuk orang yang bisa laktosa, dan yang nggak bisa laktosa juga bisa gitu. Selanjutnya kita aduk sampai rata. Udah kita aduk, biar agak merata, kita steam aja sedikit. Taruh aja, kita steam sedikit aja supaya dia nyampur nih seperti ini ya. Mana? Taruh, coba kita. Ups, hasilnya. Nih. Oke. Seperti itu. Selanjutnya, karena ini dingin dan ada robustanya 50%, arabikanya 50%, karena ini dingin, supaya dingin kan kopi itu ada asamnya, supaya asamnya ternetralisir, tidak terlalu powerful kena dingin, kita kasih creamernya max creamer. Nggak usah banyak-banyak, sedikit aja, 3,5 gram aja udah banyak. Gram, kita kasih air panas, kita masukkan air putih sini, gampang. Kelemahannya Simonelli F-Car 2 tidak punya sumber air panas. Dia hanya bisa mengeluarkan steam sama untuk espressonya aja. Kalau mesin-mesin lain mungkin ada sumber air panasnya, cuma kalau ada sumber air panasnya biasanya identik wattnya tinggi. Nah, kelebihan Simonelli ini wattnya cuma 1200. Kebanyakan Pirati Pero itu 2000. Jadi kalau kalian punya watt di rumah 1200, 1300 masih bisa pakai mesin ini. Tapi kalau Pirati Pero udah 2000, 1600 sudah nggak bisa, harus daya. Nah, 3,5 kita jadikan, jadi kita jadikan 15 saja, berarti jadi 12 mili air, dah panas. Terus kita kacau-kacau. Nah, kita kacau-kacau sini. Ya, ini untuk menetralisir kadar asam yang ada di kopi supaya aman di perut, gitu. Tapi jangan terlalu banyak.
Selanjutnya kita masukkan es batu segini, sini cukup Pak ya. Langsung kita tuang. Nah, seperti ini. Baru seperti ini. Logonya seperti ini. Baru kita campurkan. Terus kita masukkan, terus kita goyang-goyang. Jadi, nah ini adalah kopi Sanger Kesa spesial. Kelihatan ininya? Nah, ini lambangnya. Ya, kopi Kesa Sanger spesial. Jadi kalian bisa cicipin ini cara buatnya. Rasanya bagaimana? Saya tidak bisa bilang rasanya ini enak atau cocok sama kalian atau tidak. Tapi saya hanya bisa bilang bahwasanya Sanger, selama saya mendirikan Kopi Shop ini hampir 1,5 tahun, inilah menu yang paling banyak dibeli orang di sini. Dan inilah menu yang masih membuat saya bisa mempertahankan, mengembangkan Kopi Shop ini. Kopi saya hanya buka 3 jam karena saya masih kerja, bukanya jam 7 malam sampai jam 10 malam, 3 jam. Dan ini khusus ada pelanggan saya asal pesan 2 hari sekali, 3 hari sekali itu 10 saking senangnya. Dibanding ada juga pelanggan yang lain belinya satu-satu, khusus itu belinya itu banyak. Oke, hari ini kita buat menu ini, nanti kita akan buat menu namanya ini Sanger Kopi Spesial Kesa. Rasanya bagaimana? Menurut saya hanya customer lah yang layak menilainya. Kalau saya menilai itu subjektif, tapi secara objektif istri saya, asal saya buat ini pasti minta dan minta lagi. Anda bayangkan. See you, sampai ketemu lagi.